Oke. Dan sembarang tanya anggota real. Berarti tinggal kita membuktiin dua aksioma. Yang pertama dia G ditambahannya G ditambah H akan tertutup kembali ke anggota D. Berarti 0 D 0 D ditambah 0 D 0 E. Penjumlahan biasa kayak tadi 0, ini 0, B ditambah D, sama C ditambah E. Penjumlahan kalau di bilangan real berarti kan dia otomatis juga akan masuk ke bilangan real sendiri. Ini juga. Nah, berarti dia anggota D. Nah, terbukti buat yang penjumlahannya. Sekarang buat yang perkalian skalarnya. K, G. G ini mau 0, 0 B, 0 C. Tinggal dikali skalar biasa 0 K, B sama 0 K, C. Nah, perkalian real dengan til juga akan masuk ke bilangan real sendiri. Ini juga berarti anggota real. Otomatis dia akan juga anggota D. Nah, berarti sudah terpenuhi kedua aksioma buat nunjukin kalau himpunan D itu subruang dari M2, berarti terbukti kalau D-nya itu subruang dari M2. Oh iya, aku lupa. Buat yang D kan tadi belum aku buktiin kalau D-nya bukan himpunan kosong. Tapi kalau misal mau ngebuktiin himpunan kosong ya kayak tadi di kalau dia anggotanya 000 itu udah seperti itu. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Gampang ya berarti. Masih bisa. Wes bar. Lanjut ya berarti. Apa ini soal nomor? Nomor loro. Berikan uang vektor. Kemudian nomor 2. Nah, buat yang nomor 2 ini soalnya berkaitan sama yang kalau teorema yang kalau saya tak tulis ya. Soalnya diberikan ruang vektor R3 atas R dan diberikan S-nya itu subset R 2, 1. Nah, pertanyaannya kalau yang nomor 2, yang ini bebas linear atau enggak? Kalau misal dia enggak bebas linear itu merentang atau enggak? Nah, kalau tidak kan ada, saya ingatku itu ada teorema ya, kalau misal anggota S-nya ini kurang dari ininya, kan ini 3, berarti kan ini S-nya harus 3. Nah, kalau kurang dari, ini kan cuma 2, kan dia kurang dari 3, berarti kan ada teorema yang kalau itunya kurang dari itu, berarti kan dia nggak merentang, nanti itu tidak merentang. Tinggal ditambahin suatu terserti tetap bebas linear. Yang pertama kita tunjukin kalau dia bebas linear. K1, V1 tambah K2, V2 sampai KN. PN-nya itu sama dengan 0. Kalau K1, K2, KN-nya 0 kan. Nah, berarti tinggal kita. Kerjaanku salah iki nomor loro. Salah. Aku jawabnya gak bebas linear iki. Tunjukin kalau dia bebas linear. Gitu nggak? Awalnya bebas. Nah, berarti kan K1, V1 ditambah K2, 1. V1-nya 1, 0, 1. Ditambah. Nah, 0-nya ini ya berarti tinggal kita kalau misal mau langsung juga nggak apa-apa, K1 ditambah K2 sama dengan 0. Terus yang berarti 2, K2 sama dengan 0. Terus yang terakhir ini K1 ditambah K2. K1
Kan kalau dari sini misalnya sama dengan 0. Nah, K2 sama dengan 0 yang ini. Kan itu biar 0 kan juga harus 0. Berarti juga K1-nya juga 0. Berarti dia bebas linear sebab maka bebas linear sebab ada K1 sama dengan K2. Ya, ini kalau misal mau secara langsung, tapi aduh, kayak gini. Sorry. Dah. Berarti nggak usah kayak gini. Yang keduanya juga sama dengan 0, otomatis K1 sama ditambah K2 juga sama dengan 0. Ini kalau misal pakai OBE, tinggal dibentuk matriks. Sini aja. Nah, misal mungkin kalau yang secara langsung ini emang gampangnya kalau misal dia langsung K1 sama dengan 0, 2 K2 sama dengan 0. Nah, mungkin kalau misal pakai langsung sama dengan 0, dia mungkin ada ditambah. Ini ya, enaknya emang langsung dibentuk sistem persamaan gini, nggak usah pakai OBE. Tapi kalau dibentuk matriks 1, 0, 1 sama 0. Nah, baris 2 ini udah 0, berarti tinggal kita ngenolin yang D1. 1, 0, 1. Nah, udah. Tinggal kita nyatuin yang baris kedua. Berarti 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, tinggal B3 min B2. 0, 0. Udah. Nah, dari sini, misalkan ini K1, berarti juga K1 sama dengan 0, ini K2-nya juga sama dengan 0. Udah. Nah, itu bebas linear. Nah, terus lanjut yang ke yang in, dia buktiin dia merentang atau enggak. Nah, kalau mau jawab kan merentang, tidak merentang, kardinalitasnya S itu kurang dari R pangkat N-nya itu. Jadi tidak jawab pakai yang teorema. Tapi kayaknya yang menjamin kalau mau jawab ya pakai langsung disebutin aja teoremanya. Tidak merentang. Ya sebabnya soalnya kan ada teoremanya itu. Aku nggak abunan. S-nya tadi kan 2, sementara ruang vektornya kan R3. Nah, berarti kan dia merentang sebab bla 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 bla. Terus nah berarti kan kalau nggak, tapi yang jelas gampangannya tambahin elemennya itu dia tetap bebas linear, jadi 0. Yang penting apa ya? Buat yang bentar. 1, 0. Nah, 1, 2, 3. Nah, buat yang nambahin satu lagi ini terserah. Pokok yang penting dia 0, 2, 1. Soalnya kalau dia kombinasi linearnya dari 1, 0, 1, 0, 2, 1, dia nanti ketemunya determinan kombinasi linear dari ini 1, 0, 1, 0, 2, 1. Jadi langsung menentang, langsung dibentuk matriksnya 1, 0, 1, 3. 1, K2, K3. Nah, sebenarnya kalau misal buat kan langsung bisa determinan. Kalau misal determinannya nggak 0, ya udah berarti dia sekaligus merentang juga bebas linear. Ya udah kita langsung cari determinan garis ini. Kan ini 1, berarti dikali yang ini nggak dipakai, yang ini. Ingat nggak yang 11 kalau misal kita pakainya 1 nanti dikali 3 kali 2 dikurangi 2 kali 1. Nah, pakai yang itu. Berarti 1 dikali 3. Nah, min buat yang baris 2 ini 0 berarti tetap 1. Berarti dia nggak pakainya yang ini. Nah, dikurangi 1 kali 2. Berarti min 2. 1 dikali min 2. Sama dengan 6 min 2 kan 4. 4 berarti 4 min 0 min 2. Berarti sama dengan 2. Nah, karena determinannya enggak 0, berarti terbukti S bebas, S merentang juga. Aduh. Nah, gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut. Gampang kok ya. Tapi aku ini salah sih. Gimana? Ada yang buktiin bebas linear itu aku langsung ngomong kalau dia nggak bebas linear, soalnya kan nggak bisa dicari determinannya. Nah, itu nggak tahu kalau misal nggak pakai itu juga ternyata dapat K1, K2-nya juga 0. Nah, yang online juga nggak ada yang tanya. Aman. Ya, selanjut berarti. Aku ini deh. Di sini. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 2, 2. Oh, se. 1, 2. Nah, misal aku ulangin ya, kalau misal yang kita nambahinnya yang ini misal kalau kombinasi linear, misal 1
1, 2, 2. Kan kalau ini 1, dia 1 tambah nolnya ini. Yang sini 2, dia 0 tambah 2-nya ini. Yang sini 2, 1 tambah 1-nya ini. Nah, kalau misal nanti dicari determinannya, dia bakal sama dengan 0. Jadi nggak boleh yang kombinasi linear dari ini sama ini. Terserah, pokok yang nggak kombinasi linear dari ini. Terus yang nomor 3 kemarin itu diberikan V itu ruang vektor atas F, lapangan F. Nah, terus pertanyaannya, misalkan S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah basis dari V. Terus disuruh nunjukin, terus tunjukkan bahwa yang A itu S aksen itu KV1, KV2, KVN. Nah, KVN ini juga basis. K-nya tidak sama dengan 0. Ini juga basis dari V. Dengan K-nya ini dengan K-nya diganti nomor absen kan. Berarti ya sama aja sih nanti. Hah? Iya. K-nya dengan 2 salah. K-nya 2 angka di belakang NIM ya. K-nya 2 angka di belakang NIM. Ya. Sebenarnya sama aja sih. Soalnya kan sama-sama angka. Ya udah kita misal 6 ya 51 ya. 51. Nah, kan berarti kalau mau nunjukin basis otomatis kita nunjukin kalau S-nya ini pertama merentang terus sama yang kedua yang kedua bebas linier toh. Nah, pertama akan dibuktikan kalau S aksennya itu merentang. Nah kan dari soal ini kita udah tahu kalau S ini adalah basis V. Berarti diketahui S sama dengan V1, V2, Vn. Vn ini basis dari V. Basis dari V. Nah, maka karena kan kalau dia udah diketahui S-nya ini basis dari V, otomatis kan S-nya ini merentang. Berarti dia punya K1, K2, maka K1, K2, V2, Kn, Pn ini sama dengan apa biar? Kn sama dengan V. Nah ini udah jelas soalnya udah diketahui kalau S-nya basis. Otomatis dia merentang. Berarti dia punya K1, K2, Kn sama dengan V. Nah, terus kita nunjukin kalau S aksennya itu merentang. Nah, berarti kan gimana caranya kita itu masukin K, tapi ntar kalau di jumlah ini lagi dia bakal sama dengan bentuk ini lagi. Tinggal kita berarti kan tadi kita nyuruh K1 KI-nya diganti nomor absen toh. Nah, S aksennya orang tak tulis bentar. Misalnya ini S-nya S aksennya berarti 51 V1 51 V2 terus soalnya kan dia K. Aduh. 51 VN. Nah,
Kan berarti kalau misal kita dari anggota S aksennya, kan K1-nya 51V1. 51V1 tambah 51V2 tambah 51VN. Nah, kita berarti tinggal nyari K kalau misal biar dia kebukti kalau basis. Kan berarti kita per 51. Boleh kan? Soalnya kan dia pembagian atas bilangan real K1 per 51, dia juga bakal bilangan real juga. Udah, K1 51V1. Kan ini nanti bisa dicoret, tinggal K1V1. Balik lagi. Ini K2 51V2. Ditambah KN sama KN per 51 kali 51 VN. Nah, udah bisa dicoret, coret. Kan dia bakal balik lagi ke ini, berarti dia kebukti ke KN. Berarti dia merentang. Jadi terbukti merentang. Sebab sebab terdapat K1, K2, KN. Nah, gini. Buat yang ngebuktiin S aksennya itu merentang. Gimana? Lanjut apa ada yang mau ditanyain? Terbukti merentang. Aduh. Lanjut ya. Terus kemudian yang kedua ngebuktiin kalau S aksennya itu bebas linier. Sebenarnya pembuktiannya hampir sama sih. Tetap pakai kita diketahui S-nya ini basis. Otomatis kan kalau basis jelas dia bakal bebas linier juga. Berarti K1 ini tambahin sendirian nanti kalau misal diketahui sebab S-nya basis maka terdapat K1V1, K2V2 ditambah KN VN sama dengan 0. Nah, terus terus kita nyuruh ngebuktiin kalau yang S aksennya kita di yang 51V1 itu dia juga bebas bebas linier. Berarti kan K1 51V1 ditambah 51V2 tambah 51VN ini juga sama dengan 0. Berarti kan kita harus nyari nunjukin kalau ada suatu K1, K2 sampai KN itu juga sama dengan 0. Berarti K1 51V1 ditambah 51 K2 51T2 ditambah 5 KN 51 V aduh kok V2 sih? Salah. VN ini 51 VN juga sama dengan 0. Nah, dari sini sih jelas maksudnya kan kalau kan tadi kita tahu bahwa K1, K2, KN ini sama dengan 0. Nah, otomatis K1, K2 sama KN-nya ini juga 0. Nah, berarti kita tinggal ngasih gini, kurung. Soalnya kalau misal dia 0 dikali berapapun juga kan tetap 0. Nah, otomatis dia bebas linier. Soalnya dia Nah, dia soalnya 0 dikali berapapun juga 0. Berarti terbukti bahwa terdapat K1 sama dengan K2 sama dengan KN ini sama dengan 0. Nah, maka S aksennya bebas linier. Nah, karena S aksen merentang dan bebas linier, maka S aksen itu basis dari V. Basis dari V. Gini.
Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 3 emang agak, ya begitulah. Aku juga sebenarnya agak kesusahan sih pas kemarin. Online, kalau aku online. Kemarin, besok Pak Arif offline apa online? Online. Soalnya kalau Pak Arif katanya kalau misal ujiannya offline itu soalnya lebih mudah. Kalau online ya agak susah sedikit. Tapi kalau Bu Furul offline online sama aja kayaknya. Terus Terus yang soal yang B kita sama aja sih bentuknya, juga kita suruh nunjukin kalau S aksen S aksen 2 kali, bentuknya ini seperti K1 P1 terus K1 plus K2 P2 K3 P3 terus K4 V4 KN VN. Nah, sama juga ini kita suruh nunjukin kalau dia S aksen ini basis. Sebenarnya sama aja sih, sama kayak yang A, cuma yang bedain cuma yang ininya. Pas K2-nya dia nggak K2, cuma K1 ditambah K2. Yang lainnya tetap K1 V1 K3 V3 sama. Berarti tinggal yang pertama kita nunjukin kalau S aksen ini dia merentang. Berarti akan dibuktikan S aksen ini merentang. Nah, sama buktinya, karena diketahui S-nya basis, karena S basis, maka berarti kan maka terdapat K1 V1 tambah K2 V2 tambah KN VN ini sama dengan P, sebab S-nya basis. Nah, terus kita nunjukin kalau ini juga dia merentang. Nah, berarti kan kalau bentuk apa, kan dia K-nya ini udah nempel di sini. Berarti kita nunjukin kalau misal ada suatu L aja ya, L1, L2 sampai Ln sama dengan V. Berarti tinggal L1 K1 V1 ditambah L2. Nah, bentuk yang kedua kan berarti dia K1 tambah K2 V2 sama dengan Ln Kn Pn sama dengan V. Nah, kan kita tadi udah tahu kalau misal S-nya basis, berarti dia ada K1, K2, V2, Kn sama dengan Vn. Nah, otomatis ini kan juga dia ada K1, terus ini K1, K2 sampai Kn. Nah, tinggal kita ini juga dia bakal masuk ke skalar lagi. Kan ini K1 tadi kan kita punya skalar. Nah, kalau misal kita kaliin dengan suatu skalar lagi, misal L1, L2 sampai Ln, kan dia balik lagi ke kalau dia L segini ini juga skalar. Nah, berarti tinggal dikasih kurung aja. L1 K1 dikali P1 L2 K1 plus K2 V2 sampai Ln Kn Vn sama dengan V. Nah, berarti udah, maka terbukti S-nya S aksen merentang. Sebab terdapat L1, L2, Ln. Sedemikian hingga berlaku ini. Nah, itu buat yang merentang. Terus yang selanjutnya buat nunjukin kalau S aksennya ini juga bebas linier. Berarti kan akan dibuktikan kalau
S aksen ini bebas linear. Sama, diketahui kan S-nya basis, otomatis dia terdapat K1, V1, K2, V2. Ini karena S basis. Karena S basis. Maka K2, V2 tambah KN, PN. Ini sama dengan 0. Nah, K1-nya kita tadi K1, V1 tambah K1 plus K2, V2 tambah VN. 0. Nah, berarti kita harus nemuin suatu skala lagi kalau misal dia dikaliin ini hasilnya juga 0. Berarti kita misalin aja L1, K1, V1 ditambah L2, K1 tambah K2, V2 ditambah LN, KN, PN sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa kalau K1 sama dengan K2 sama dengan KN itu 0. Nah, berarti ini juga kan L1 juga skalar. Skalar kalau misal dia dikaliin 0 kan juga bakal balikan 0 lagi. Tinggal dikasih kurung. Berarti L1 K1 ini juga bakal sama dengan 0. Yang ini juga dia bakal sama dengan 0. Soalnya K1, K2 sama dengan KN itu 0. LN, KN, PN sama dengan 0. Nah, berarti terbukti bahwa S aksen bebas, S aksen bebas linear. Nah, maka terbukti bahwa S aksen ini basis dari V juga. Nah, gitu. Gimana, ada pertanyaan? Atau mungkin kalau jawabanku ini agak kurang ya nggak apa-apa, kalau misal punya yang lebih mungkin lebih meyakinkan bisa didiskusiin bareng-bareng. Gimana? Lanjut. Oh, gampang ini berarti. Oh ya, kok gampang-gampang sih. Aku kemarin ngerjain ini kayaknya kesulitan banget ya. Kok ini gampang-gampang. Terus yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini aku ngerjainnya kemarin itu kayaknya salah. Dan sampai sekarang aku kayaknya masih nggak